angka penularan ataupun kasus positif yang terbilang cukup tinggi. Salah satunya adalah di tempat saya berdiri saat ini, yakni di perbatasan antara RW 012 dan juga RW 014 Kebon Melati Tanah Abang yang masih berstatus zona merah, dan juga ini akan segera diterapkan pembatasan sosial berskala lokal atau yang lebih kita kenal PSBL. Kalau misalnya kita lihat di belakang saya, ini sudah ada sejumlah persiapan begitu yang dilakukan dalam rangka menjelang penerapan dari PSBL. Di antaranya adalah dengan memberi penyekatan, dituliskan ini ada wilayah pengendalian ketat antara RW 012 dan juga RW 014. Dan kalau kita lihat sendiri memang total ada sebanyak 13 akses begitu menuju RW 012, dan ini akan dilakukan penutupan secara bertahap sehingga nantinya warga yang keluar masuk, baik itu warga sekitar maupun tamu, ini akan diberikan mekanisme seperti surat izin keluar masuk. Namun memang untuk mekanisme dari SIKM sendiri ini masih dalam tahap penggodokan, dikarenakan untuk jumlah warga yang ada ini merupakan kalau kita lihat ini merupakan pemukiman, area pemukiman padat penduduk, sehingga ini tentunya menjadi salah satu kendala ketika menutup akses keluar masuk, karena dari 13 akses masuk ini nantinya hanya akan ada satu akses saja yang dibuka, yakni akses yang ada di Jalan Sabeni. Kemudian persiapan PSBL lainnya diantaranya juga tadi pagi sudah dilakukan penyemprotan disinfektan. Ini dilakukan secara bertahap 3 kali dalam seminggu dilakukan oleh PMI. Tidak hanya itu saja, tadi kami juga sudah berbincang dengan Ketua RW yakni Pak Agus Iskandar yang menyebutkan untuk angka kasus positif di RW 012 ini total ada sebanyak 22 ODP dan PDP. Kemudian pada saat dilakukan tes begitu terdapat angka 16 yang menunjukkan ini positif COVID, 2 diantaranya meninggal dunia dan 5 diantaranya ini sudah masih menjalani perawatan, sementara 9 lainnya ini sudah sembuh. Tentunya kalaupun kita lihat memang untuk pembatasan sosial berskala lokal ini masih terus dilakukan secara bertahap. Ini terus disosialisasi oleh warga sebagai salah satu langkah begitu untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19. Penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker pun juga sudah dilakukan, namun memang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana terus mendorong kedisiplinan warga sekitar yang ada di status zona merah. Dari Jakarta, Linda Kociki, Herdiansyah, Firmansyah, iNews melaporkan. Kali dalam seminggu. Kemudian sebenarnya tadi kami sudah berbincang dengan Ketua RW 012 yakni Pak Agus Iskandar yang menyebutkan ada sejumlah kendala yang dihadapi begitu, karena memang diantaranya adalah tingginya pergerakan lalu lalang warga, mengingat adanya pasar Kebon Melati ini yang menjadi pusat keramaian ataupun pusat kerumunan dan belum dilakukannya koordinasi antara kepala pasar dan juga ketua RW setempat, sehingga ini mengakibatkan lalu lalang warga ini masih tinggi, terbilang masih tinggi. Selain itu juga kalau kita lihat memang untuk protokol kesehatan ini selalu dihimbau agar masyarakat menggunakan masker dan juga menjaga jarak satu sama lain, kemudian juga menghindari kerumunan. Namun kalau misalnya kita lihat di belakang Anda ini memang masih dapat ditemukan begitu sejumlah warga yang tidak mengenakan masker, bahkan ada juga yang sudah mengenakan masker namun tidak mengenakannya secara tepat, sehingga ini perlu didorong kembali kemudian kesadaran masyarakatnya. Kalau misalkan kita lihat berdasarkan pada pantauan memang untuk pemberlakuan dari portal ini penyekatan sudah dilakukan, namun adanya jam operasional portal yakni dimulai dari jam 23 sampai dengan jam 5.30 atau setengah 6 subuh dini hari, karena memang untuk gang-gang kecil ini masih dibuka, ini masih menjadi tempat aktivitas warga. Sudah dihimbau juga mengenai penerapan dari pembatasan sosial berskala lokal, dan tadi berdasarkan informasi dari Ketua RW tidak ada protes, warga sudah diedukasi, mereka kemudian sudah memahami bahwa ini merupakan upaya yang dilakukan bersama untuk memerangi virus COVID-19 agar laju dari penyebaran virus COVID ini sendiri dapat ditekan. Terkait dengan perkembangan kasus positif COVID-19 di RW 012, dari total ada 22 ODP PDP yang dilakukan kemudian tes, ini ada sebanyak 16 pasien COVID yang terindikasi ini positif. Dari total angka 16 tersebut, ini 2 diantaranya meninggal dunia, 5 diantaranya ini masih dirawat di sejumlah rumah sakit, sementara 9 lainnya ini sudah kembali ke rumah masing-masing namun masih dalam tahap pengawasan. Kemudian selain di wilayah ini tentunya sudah ada sejumlah
total 66 rukun warga begitu yang berstatus zona merah. Di antaranya adalah di Jakarta Barat terdapat 15 RW zona merah di 11 kelurahan, kemudian Jakarta Pusat ada sebanyak 15 RW di 10 kelurahan, lalu ditambah lagi dengan Jakarta Utara 15 RW di 9 kelurahan, sementara di Jakarta Timur ada 15 RW di 10 kelurahan, dan yang terakhir adalah di Kepulauan Seribu terdapat di 3 RW yang ada di 2 kelurahan. Kembalikan. Telah masuk masa transisi PSBB. Sementara pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia menilai seharusnya di masa transisi ini Pemprov DKI Jakarta mengadaptasi aturan yang mengurangi mobilitas massa. Warga atau RW berstatus zona merah di Kelurahan Kebon Melati RW 12 merupakan wilayah dengan kasus COVID-19 tertinggi. Untuk pemberlakuan batas sosial berskala lokal atau PSBL, sejumlah persiapan dilaksanakan di permukiman padat penduduk. Mulai dari penutupan 13 akses keluar masuk secara bertahap, sosialisasi warga terkait PSBL, serta protokol kesehatan, aturan SIKM, dan penyemprotan disinfektan. Namun sejumlah kendala timbul, seperti masih kurangnya kesadaran warga menggunakan masker, dan warga kerap berkerumun saat berada di Pasar Kebon Melati. Dan selengkapnya mengenai pemberlakuan pembatasan sosial berskala lokal di Kebon Melati, Jakarta Pusat, sudah bergabung bersama kami Ketua RW 12 Kebon Melati, Agus Iskandar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya Pak Agus, bagaimana persiapan warga Anda untuk memastikan bahwa zona merah akan berubah menjadi zona kuning, hijau, dan aman dari corona? Selamat sore. Sementara di wilayah dengan gugus tugas yang ada di tingkat RW untuk penutupan jalan-jalan itu sudah kita siapkan. Kemudian gugus tugas juga sudah selalu menyeleksi di jalan-jalan itu bagi warga-warga yang tidak mempergunakan masker. Kemudian juga disiapkan untuk pencucian tangan, dan selalu kita berkoordinasi dengan kewilayahan itu untuk menjaga jarak. Sejumlah jalan di wilayah Anda akan ditutup begitu. Lalu bagaimana dengan warga yang ingin beraktivitas, yang ingin bekerja, apakah diperbolehkan atau tetap harus menjalani masa karantina? Ya, sementara ini kita uji coba itu dengan jam-jam tertentu. Jadi untuk warga yang ingin bekerja itu tetap diperbolehkan asal ada izin dari RT dan RW, dan kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain selalu kami batasi, Pak. Kondisi kesehatan warga Anda secara umum seperti apa, Pak Agus? Bisa dijelaskan kepada kami? Ya, sementara dari 22 awalnya itu yang ODP dan PDP, itu setelah kita adakan rapid test dan swab, itu terdapat 16 orang positif. Kemudian dari 16 orang itu sudah sembuh 7 orang, 2 orang meninggal, dan 5 orang sampai saat ini masih dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta. Demikian, Pak. Oke, apa skenario yang disiapkan Pak untuk memastikan bahwa warga tetap berjarak dengan ODP, PDP maupun yang positif corona? Ya, kita lebih menggiatkan lagi fungsi daripada RT RW, pengurus-pengurus kewilayahan seperti Karang Taruna, PKK, kemudian juga Dasawisma, pihak-pihak keamanan untuk lebih memantau lebih ketat lagi di wilayah agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID ini, Pak. Lalu apa tanggapan warga Pak terkait dengan protokol kesehatan ketat yang harus dijalani mereka, dan juga apakah sudah mengerti bahwa wilayahnya ini masuk dalam PSBL begitu, Pak? Ya, syukur alhamdulillah warga kami sudah kami edukasi dan mereka semua menerima untuk melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Ada protap untuk pendatang Pak yang ingin masuk ke RW Anda?
Ya, sementara ini kami dengan para ketua RT langsung mendatangi rumah-rumah kos ataupun pengontrak dan kita tanyakan untuk surat izin keluar masuknya. Kemudian walaupun sudah ada surat izin keluar masuk, ini kita akan terapkan isolasi mandiri selama 14 hari. Bagi yang tidak atau belum melaksanakan tes, bagi pendatang nanti kita hari Senin akan melaksanakan tes rapid di wilayah kita. Untuk SIKM ini diperoleh lewat apa Pak? Apakah memang hanya aplikasi atau barangkali juga RW memfasilitasi cara yang mudah untuk mendapatkan SIKM? Ya betul, selain kita ambil dari aplikasi itu form-formnya itu nanti bisa di print, langsung nanti diisi oleh warga, diketahui pengurus RT dan RW. Selama berapa lama Pak untuk karantina atau PSBL ini berlaku di wilayah Anda? Selama 14 hari kita tetapkan, jadi bagi yang sudah kita sidak ke rumah-rumah kos itu kita tempelkan stiker, itu berlaku untuk 14 hari. Pak Agus, bagaimana dengan warga yang bekerja Pak? Ini apakah ada mulai merasakan kesulitan ekonomi yang barangkali memang membutuhkan bantuan, memastikan bahwa pemerintah daerah juga turun tangan kepada warga yang membutuhkan di tempat Anda? Ya, syukur alhamdulillah, walaupun seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah RW 12 dari 19 RT itu sangat merasakan dampak daripada terutama ekonomi rakyat yang begitu susah, dan syukur alhamdulillah bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah terus mengalir sehingga warga kami itu tidak ada yang kesulitan untuk terutama masalah sembako. Baik, terima kasih Pak Agus Iskandar, Ketua RW 12 Kelurahan Kebon Melati, Jakarta Pusat. Kita berharap bahwa upaya yang dilakukan bersama-sama dengan warga di sana bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pasar Kedip Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ditutup selama 14 hari setelah 2 orang pedagang dinyatakan positif virus corona. Petugas melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh area pasar untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Petugas menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh area pasar Kedip Kebayoran Lama, Jakarta Selatan setelah 2 orang